Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Anindya Mengsari dari kelas PGSD 9, PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Malang, gelombang 1, kelas PGSD 9, NIM 2022106310130094. Di sini saya akan menjelaskan jurnal refleksi mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama yakni review pengalaman belajar. Topik 1, teori belajar dan motivasi belajar anak. Topik 2, teori perkembangan kognitif, psikososial, emosional, sosial konteks. Topik 3, profiling peserta didik. Topik 4, kerangka strategi. Topik 5, pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau assessment. Topik 6, lesson planning RPP, penyusunan, evaluasi, dan refleksi. Menurut saya, topik yang berkesan pada topik 4, kerangka strategi. Pada topik 4 ini membahas terkait dengan kerangka strategi yang menjelaskan bahwa setiap masing-masing peserta didik merupakan individu yang bersifat unik. Dengan adanya hal ini, sebagai pendidik harus mampu bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas berdasarkan dengan profiling peserta didik. Profiling peserta didik merupakan suatu bagian penting dalam kegiatan pembelajaran, di mana pada kegiatan tersebut, guru dapat memahami dan mengetahui secara jelas dan rinci terkait kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Berdasarkan hal tersebut, pada topik 4, kerangka strategi ini memberikan banyak manfaat bagi saya, terutama dalam merencanakan kegiatan pengelolaan kelas serta menyusun rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, sebagai seorang pendidik, maka hendaknya mampu memahami karakteristik serta kebutuhan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat efektif. Diperlukan strategi-strategi yang tepat untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan meningkatkan kualitas peserta didik. Hal ini dapat mengacu terhadap pembelajaran berdiferensiasi atau developmentally appropriate practice, pembelajaran sesuai level atau teaching at the right level. Selanjutnya, refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Kerangka strategi merupakan salah satu materi yang sangat penting untuk dipelajari, di mana pada dasarnya peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru hendaknya mampu untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada topik 4, kerangka strategi ini dijelaskan bahwa terdapat strategi yang dapat digunakan untuk membantu mendorong kualitas peserta didik. Strategi tersebut yaitu pembelajaran berdiferensiasi atau developmentally appropriate practice, pengajaran yang responsif culture atau culture responsive pedagogi, dan pengajaran sesuai level atau teaching at the right level. Beberapa contoh pendekatan tersebut tentu memberikan gambaran bagi saya dalam menghadapi perbedaan karakteristik peserta didik di kelas. Pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya ini, saya mempelajari setiap topik pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, terutama pada topik 4, kerangka strategi, dengan mulai dari eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Analisis artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran pada topik 4, kerangka strategi yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar, yaitu pada bagian ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Berikut link artefak pembelajaran yang sudah saya lampirkan. Kemudian demonstrasi kontekstual, yakni membuat hasil diseminasi teori pendekatan secara berkelompok. Kemudian ruang kolaborasi membuat kesimpulan terkait dengan hasil diskusi dengan teman sejawat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berada dalam prinsip pengajaran. Koneksi antar materi membuat keterkaitan antara prinsip pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan mata kuliah yang lain. Contoh pembelajaran berdiferensiasi dikaitkan dengan profiling peserta didik. Cultural responsive pedagogi dengan mata kuliah filosofi pendidikan tentang konsep pemikiran Gadjah Dewantara. Kemudian aksi nyata, yakni membuat refleksi tentang prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran sesuai level, dan menuliskan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan dalam penerapan pendekatan tersebut. Selanjutnya yakni pembelajaran bermakna atau good practice. Berdasarkan topik 4, kerangka strategi yang menjelaskan mengenai
prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran yang responsif culture, dan pengajaran sesuai level dapat memberikan pengetahuan baru bagi saya dalam penerapan Merdeka Belajar yang berpusat pada peserta didik serta sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang diinginkan oleh peserta didik. Pada dasarnya, peserta didik memiliki keragaman yang menjadi tantangan dalam proses pembelajaran, sehingga dengan adanya ketiga pendekatan tersebut akan melengkapi proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Demikian tadi presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.